PKKMB, Program Magister dan Doktor FMIPA UNY periode 2022-2023. Wah, saya tetap semangat ya, excited sekali melihat teman-teman peserta ya di pagi hari ini sudah standby. Semoga sudah mandi semuanya ya, sudah segar ini terlihat dari wajah-wajahnya yang sudah on cam, sudah semangat dan tentunya sudah tidak sabar lagi untuk mengikuti kegiatan kita pagi hari ini, yaitu kuliah umum yang dibersamai oleh pembicara keren kita. Sebelum saya mengundang pembicara kita yang luar biasa ini, Bapak Indra, saya akan membacakan terlebih dahulu CV beliau. Nama lengkap Bapak Indra Dwi Prasetyo MED. Kemudian beliau menempuh pendidikan formal dan non-formal cukup banyak ya, ini pendidikan non-formalnya, tapi saya akan bacakan yang formalnya terlebih dahulu saja. Beliau menempuh pendidikan di SMA Negeri 3 Singkawang, Kalimantan Barat. Wah, sama dengan saya Pak, saya juga Kalimantan Barat ini. Kemudian pendidikan bahasa Inggris di Universitas Tanjung Pura Pontianak untuk jenjang S1. Kemudian Master of Education di Monash University Australia. Kemudian Master of Business Administration di University of East London, Inggris dari 2021 hingga sekarang. Kemudian prestasi beliau juga sangat banyak sekali ya ini, tapi saya akan pilah-pilah saja yang akan saya bacakan karena kalau saya bacakan ini 1 jam panjang ya. Jadi di antaranya ada mahasiswa berprestasi 1 Universitas Tanjung Pura pada tahun 2015. Kemudian penerima beasiswa LPDP RI Monash University Australia 2016. Kemudian yang terbaru 77 Indonesia's Prominent Figure, Ekspresi Pusaka Indonesia, CXO NOPO Indonesia 2022. Kemudian riwayat organisasi. Wah, tidak kalah banyak juga ya riwayat organisasi beliau, sangat banyak sekali. Di antaranya tahun 2020 hingga 2022 menjabat sebagai Head of Social Relation and Development Mata Garuda LPDP. Kemudian di tahun yang sama juga menjabat sebagai Ketua Association of Indonesia Korea Youth Exchange Program. Kemudian pengalaman pekerjaan beliau, saat ini menjabat sebagai tenaga ahli Menteri Sekretaris Negara RI dan juga Direktur Pijar Foundation. Kemudian beliau juga sudah menerbitkan sebuah buku ini teman-teman, berjudul Millennialism. Pada tahun 2018 terbitnya oleh penerbit CV Kekata Group Solo. Nah, nanti mungkin kalau teman-teman ada yang pengen beli ini, terus ingin melihat tulisan beliau, nah bisa dibeli ya bukunya dengan judul Millennialism. Jadi promosi buku bapaknya. Endorse bisa ini Pak. Bercanda aja Pak. Oke, kemudian karya tulis ilmiah beliau juga cukup banyak, dan juga beliau juga pernah menjadi kolumnis di beberapa media massa dan cetak ya, seperti detik.com, kompas.com, dan lain sebagainya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, sepertinya teman-teman sudah sangat penasaran ya. Mari saya akan mengundang terlebih dahulu Bapak Indra Dwi Prasetyo. Bapak Indra, apakah sudah bergabung? Halo, cek. Kedengaran suara saya, Mbak Febri? Oke, terdengar Bapak. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Mbak Febri? Alhamdulillah, baik Bapak. Pakai background muka saya tuh kayak gitu-gitu, saya nggak, something wrong with that. Iya Pak, ada sedikit efek biru-biru di wajah. Iya kan? Saya tuh belum confident deh. Nggak secakap teman-teman yang lain. Oh iya Bapak. Oh ya, ini sepertinya Pak Ali selaku Wakil Dekan kami ingin menyapa terlebih dahulu Pak. Matur Pak Ali, sehat selalu Pak Ali. Alhamdulillah, makasih sekali. Mohon dapat berinspirasi pada saudara mahasiswa kami ini ya. Saling belajar Pak. Oke, matur nuwun. Oke, terima kasih Pak Ali. Oke, Pak Indra sudah siap nih Pak untuk mengguncang, untuk menyemangati, menginspirasi, memberikan materi pada pagi hari ini nih Pak. A bit nervous sebenarnya karena ada Pak Ali dan teman-teman, tapi Oke Bapak.
Oke, teman-teman semua, karena pembicara kita sudah hadir dan siap, maka teman-teman semua bisa menyiapkan kembali posisi teman-teman, tempat duduknya, dan lain-lain, kemudian alat tulisnya untuk mencatat apa saja materi-materi penting hari ini sebagai penugasan kita, dan juga menyiapkan pertanyaan di akhir sesi nanti ketika ada pertanyaan atau sesuatu hal yang ingin didiskusikan bersama Pak Indra. Oke, kepada Pak Indra di Prasetyo, disilahkan, Bapak. Ya, thank you Mbak Febri. Terima kasih teman-teman semuanya sudah mengundang saya di pagi hari ini. Satu, saya bukan Bapak, jadi izinkan saya manggilnya Mas dan Mbak semuanya, karena kayaknya lebih seru kalau kita kemudian manggil Mas dan Mbak. Oke, itu yang pertama. Jadi kita punya kontrak dulu ya. Jadi saya manggil ada namanya Mbak Rizky Safitri, Mbak Anis Sokhifah gitu ya, dan teman-teman yang lain ada Mas Yazid dan segala macam. Saya izinkan manggil Mas dan Mbak. Kedua, izinkan saya membagi apa yang saya tahu. Tentu banyak loophole yang saya tidak tahu. Jadi kesempatan pagi ini saya pengen bercerita tentang apa ya yang saya kerjakan selama ini, dan saya pikir itu mungkin penting untuk teman-teman mahasiswa lakukan. Saya nggak tahu apakah kemudian itu relevan dengan teman-teman tidak, but setidaknya itu akan menjadi menurut saya poin yang relevan dengan perkembangan zaman sekarang. Izinkan saya untuk share, tapi sebelumnya Mbak moderator udah hilang. Saya pengen ngomong ke Mbak Nurul Istiqomah, bisa? Halo Mbak Nurul. Ya, saya random aja kan Mbak Nurul di depan saya. Mbak Nurul, ini teman-teman ini S2 dan S3, betul? Di unmute Mbak Nurul? Iya, betul. Oke. Berapa orang totalnya, Mbak? Satu angkatan dan segala macam. Totalnya mahasiswa magister dan dokter itu sekitar 300-an, Mas. Oke. Dan kemudian apa yang hadir di Zoom ini semuanya digabung gitu? Iya, digabung. Oh, oke. Thank you, Mbak Nurul. Asal dari mana, kuliah jurusan apa, Mbak? Dari Bengkulu saya, Mas. Bengkulu, ngambil jurusan? Jurusan Magister Pendidikan Biologi. Oh, sip. Saya pengen ngomong lagi sama Mbak Asmawati. Mbak Asmawati. Iya, Mbak. Mas Inta. Sehat, Mbak? Alhamdulillah sehat. Mbak jurusan apa? Perkenalkan diri, terus ngambil jurusan apa? Oke, baik. Terima kasih loh kesempatannya, Mas. Perkenalkan, saya Asmawati, berasal dari Sumatera Barat, tepatnya dari Universitas Negeri Padang. Di sini saya mengambil Magister Pendidikan Matematika. Oke. Dari Padang ya? Iya. Oh, Kanan Padang. Thank you, Mbak Asmawati. Saya ngobrol dengan yang S3 nih. Ada Pak Ahmad nih. Ahmad Fatih. Mas Ahmad. Halo, ya. Mas. Ya. Oke. Mas, perkenalkan Mas dari mana, terus ngambil apa, kira-kira pengen riset tentang apa, Mas? Oke, perkenalkan, nama saya Ahmad Fatih Musyarof dari Prodi Pendidikan Sains Doktoral. Gimana tadi pertanyaan? Kira-kira mau ngambil apa? Iya, dari asalnya di mana? Oh, asalnya, asalnya dari Temanggung. Mungkin Mas Indra Dwi Prasetyo tahu daerah Temanggung. Kemudian research-nya seputar model pembelajaran. Nanti perkembangannya menyesuaikan dengan budaya lokal. Model pembelajaran budaya lokal. Thank you. Yes, thank you teman-teman semuanya. Jadi izinkan saya untuk nggak bisa nyapa semuanya karena banyak, tapi saya melihat wajah-wajah yang happy, yang tidak sabar mulai kelas gitu ya. Berarti ada sekitar 200-an satu angkatan S2 S3, dan izinkan saya untuk kemudian bicara tentang ini. Saya tuh seneng banget ketika diminta berbicara tentang youth and education, karena
background saya secara profesional di domain youth and education. Nah, mungkin kenal dulu dengan saya Indra. Sehari-hari tinggal di Jakarta, lahir dan besar di Kota Singkawang. Sebagai sebuah managing director di sebuah lembaga think tank di Jakarta, kemarin diamanahi juga oleh Pak Menteri Koordinator Ekonomi untuk menjadi co-chair dari Y20. Y20 itu salah satu engagement group dari G20. Jadi menaungi anak muda dari seluruh negara-negara G20. Kemarin sempat menjadi Head of Social Development Nata Garuda LPDP, karena saya anak LPDP, sempat jadi VP Vice President PP Australia waktu itu, ngurusi sekitar 20.000 mahasiswa Indonesia di Australia. Jadi setiap bulan harus ke Brisbane, ke Sydney, ke Melbourne, muter-muter ngurusi mahasiswa yang putus cinta, yang begitu-begitu tuh, yang depresi, segala macam, dan itu seru banget. Sekarang saya aktif sebagai director di Pijar Foundation, sebuah foundation yang berfokus pada isu-isu strategik masa depan. Saya juga sekarang tenaga ahli eksternal dari Prof. Pratikno, Menteri Sekretaris Negara, membantu beliau di beberapa hal-hal inovasi. Saya menyelesaikan studi S2 saya pertama di Monash, dan kemudian MBA di UK. Jadi saya nggak tahu mana yang lebih tampan ya, tampan yang gondrong atau tampan yang nggak gondrong ya, tapi nggak tahu ya, saya lebih senang itu saya nggak gondrong, saya gondrong sebenarnya. Jadi menurut saya gondrong itu kedua-duanya, Mas. Oh gitu ya. Ya, jadi saya sebenarnya gondrong, cuma karena beberapa waktu lalu sempat pergi umroh, terus kata istri saya, udah potong aja botak, jadi rambut saya pendek lagi. Anyway, teman-teman semuanya, saya pengen sharing sedikit ke teman-teman semuanya tentang ini. Mari kita mulai diskusi kita. Pertama, saya bukan dosen. Biarpun saya S2, saya bukan dosen. Jadi saya nggak ngerti gimana caranya mengajar ala dosen. Yang saya tahu, saya yang bercerita. Jadi saya konsultan di beberapa tempat, fokus di storytelling. Let's start from apa sih itu keren. Saya pengen teman-teman bayangkan visualisasi sebenarnya keren versi teman-teman siapa sih? Ada yang mau sharing ke saya nggak? Mas Indra, keren itu apa sih? Menurut saya keren itu adalah apa? Ada yang mau berbagi idenya? Keren itu apa sih menurut teman-teman? Anak-anak S2, S3 yang keren itu seperti apa? Menginspirasi. What's next? Ada yang mau ngomong? Speak up? Raise hand mungkin, please. Atau langsung aja open mic. Ya, Mas, izin bicara. Monggo, siapa bicara? Oke, monggo, Mbak. Ya, menurut saya keren itu adalah orang yang berani mengaktualisasikan apa yang dia punya. Berani kemudian mengekspresikan apa yang dia punya? Iya. Oke, berani dan ekspresif. Oke, thank you. Ada lagi? Ayo. Saya, Kak. Monggo. Saya, Mas. Oke. Maaf ya, Mas, tadi manggilnya Bapak. Oke. Menurut saya keren itu ketika kita berani buat beda dari yang lainnya gitu. Jadi walaupun kita beda, tapi kita tetap berani aja buat show up gitu. Itu sih menurut saya. Superman tuh celana dalamnya di luar, Mbak. Dan agak beda juga, saya pikir. Nanti berani juga. Iya, berani dia. Beda kan? Orang-orang kan di dalam. Padahal Iya. namanya aja celana dalam gitu ya kan? Dan dia keren gitu ya? Iya, Dan anak-anak itu keren loh. Oke. Oke, Mas. Berani berbeda dari yang lain itu keren. Oke, ada lagi yang berani speak up? Saya, Ya, monggo Mbak Nurlin. kalau menurut saya sih, kalau keren itu seseorang yang tampil apa adanya dengan kepribadiannya sendiri, tanpa harus mengikuti orang lain. Kalau menurut saya itu keren. Jadi tanpa harus mengikuti gaya orang lain, tapi dia tampil apa adanya dengan dirinya sendiri, itu sesuatu yang keren kalau menurut saya. Original gitu ya, apa adanya gitu ya. Dengan dirinya sendiri, tanpa harus tiru orang lain lah. Itu ragu ada orang yang tidak terinfluence oleh orang lain ya. Orang lahirnya di gua mungkin, Mbak. Ya. Mungkin ya, saya nggak tahu adakah orang yang tidak terinfluence sama sekali orang lain. Anyway, itu menarik. Maksudnya banyak orang kok nggak terpengaruh orang lain, dia jadi dirinya sendiri itu keren. Oke, yang cowok
yang laki-laki? Ada nggak? Mau speak up? Apa sih versi keren menurut teman-teman yang laki-laki nih? Kan kalau yang perempuan tadi cara tentang berbeda, impact gitu ya. Kalau bagi teman-teman yang laki-laki, saya mau tembak aja nih. Jenas. Oh iya, oke, untuk tembak juga. Oke, kalau menurut saya, Mas, keren itu adalah ketika kita bisa memberikan manfaat yang lebih pada orang banyak. Itu adalah orang yang keren. Oke, so we give more gitu ya. Ada dampak atau impact yang kemudian kita berikan lebih ke orang lain ya, Mas. Mau terus slide ya. Oke. Betul. Oke. Sip. Oke. Thank you teman-teman semuanya. Saya nggak akan mengkonklud karena ide-ide tersebut udah luar biasa semuanya, tapi izinkan saya untuk kemudian ngelihat perspektif keren dari masa ke masa. Misalkan, let's see. Dulu itu orang-orang yang sekolah itu keren. Dah titik. Berani sekolah aja itu udah keren, gitu ya. Jadi anak-anak yang kemudian darahnya itu kalau misalkan tangannya kebeset terus keluar darahnya warna biru itu, ya itu orang-orang keren pada zaman itu. Karena cuma mereka yang bisa sekolah, gitu ya. Kan golongan ningrat, kalau golongan elit yang bisa sekolah. Nggak semua orang bisa sekolah pada zaman itu. Nggak semua orang, jangankan bicara kuliah ya, bicara sekolah dasar ya, sekolah rakyat itu nggak semua orang. Jadi emang orang-orang tertentu yang bisa sekolah itu keren, gitu ya. Nah, pertanyaan saya adalah kita semua sekolah dong, ya. Dan kalau tadi mengutip pernyataan tadi beberapa teman-teman bahwa keren itu adalah mereka yang berbeda, Mas. Berarti kita belum keren sekarang. Sepakat dulu dong. Mas, saya keren karena saya sudah SD. Ya SD semua orang juga SD, misalkan kayak gitu. Jadi kita harus melihat perspektif keren dalam perspektif yang berbeda. Ayo kita berangkat lagi. Next ya, ke depan itu next itu adalah orang-orang yang kemudian aktif di organisasi kemudaan. Misalkan kalau teman-teman yang di Padang tadi, Hatta dulu sempat sebelum kemudian di Rotterdam, Hatta membuat Jong Sumatera Bond misalkan. Itu keren. Ya, ada Jong Sulawesi misalkan teman-teman di Sulawesi, Jong Java misalkan. Itu keren. Mereka udah paham konsep-konsep kebangsaan walaupun emang nuansa primordialisme mereka cukup tinggi ya. Jadi mereka udah mulai berpikir tentang sebuah konsep bernama bangsa tapi kemudian mereka masih fokus dalam ruang primordialisme. Itu keren. Dan kemudian mereka juga fokus untuk bicara tentang gimana sih kita bisa consolidate gitu ya, bersatu menjadi inisiator Sumpah Pemuda. Itu keren. Nah, pertanyaan saya, apakah kemudian hal ini masih relevan? Saya nggak tahu. Tapi menurut saya orang-orang yang kemudian masih aktif dalam isu-isu semacam ini kayak kepemudaan, community, inisiator, menurut saya juga masih keren sampai sekarang. Keren banget saya pikir sampai sekarang. Jadi definisi keren agak sedikit berubah pada zaman itu karena sudah banyak yang sekolah, tapi again nggak semua orang bisa menikmati sekolah. Hanya orang-orang ningrat, darah biru dan pintar banget yang kemudian bisa sekolah dan kemudian create something. Oke? Let's move. Awal kemerdekaan keren juga itu berbeda tuh. Mereka-mereka yang aktif mempertahankan NKRI itu keren. Jadi mereka yang kemudian bisa berperang, dan itu tidak hanya laki-laki. Pada zaman itu perempuan juga angkat senjata. Mereka berperang. Saya banyak melihat foto-foto bagaimana perempuan-perempuan berhijab pada zaman itu mengangkat senjata kalau di NU ya. Terus kemudian di beberapa story perempuan-perempuan menyiapkan makanan untuk kemudian ditaruh depan rumah, siapapun boleh makan pada zaman itu. Saya nggak kebayang tuh betapa rasa kemanusiaan kita pada zaman itu terbangun luar biasa. Jadi orang-orang yang keren pada zaman itu adalah yang mempertahankan NKRI. Skip tuh. Jadi berani berperang. Nah, kemudian apalagi Mas Indra, kan sekarang udah nggak perang lagi gitu ya awal kemerdekaan. Nah, menurut saya mahasiswa dulu yang keren adalah yang demo menggulingkan Orba, udah titik tuh. Ya, mungkin beberapa teman-teman terlibat di situ, saya nggak tahu. Mungkin beberapa dosen mungkin terlibat di situ. Keren itu adalah ketika berani mengkritik Orde Baru waktu itu. Oke? Mengkritik Orde Baru pada waktu itu dan kemudian merasa bahwa mereka memiliki jiwa-jiwa reformis. Jadi keren itu adalah memiliki jiwa-jiwa reformis, jiwa
yang ingin mengubah gitu ya, jiwa yang ingin reformasi gitu, itu keren. Nah, pertanyaan saya, apakah kemudian hal ini masih relevan? Saya nggak tahu. Apakah kerennya pemuda hari ini adalah mereka yang demonstrasi di jalan? Bisa iya, bisa tidak. Bisa iya, tidak, bisa tidak. Tergantung konteks. Tapi saya sepakat dan kayaknya kita semua sepakat bahwa mereka mahasiswa-mahasiswa yang kemudian duduk di sana, kayak misalkan sekarang kita kenal ada Fahri Hamzah, Adian Apitupulu, Fadlizo, dan segala macam, mereka sebenarnya tonggak-tonggak dari perubahan ini. Nah, pertanyaan saya, apakah ini masih keren sekarang? I don't know. Tapi kayaknya kita berubah. Let's move deh. 2010 sampai 2019 ada perubahan transisi bagi anak muda, yaitu mereka yang aktif buat startup, socialpreneur, gerakan, inisiatif itu di tahun-tahun ini. Kalau teman-teman ingat, Gojek lahir di tahun ini. Tokopedia lahir di tahun ini. Gerakan-gerakan sosial semacam Indonesia Mengajar, gerakan turun tangan, itu semua lahir di tahun ini. Inisiatif socialpreneur lahir semua di tahun-tahun ini. Ini adalah tahun memulai pada waktu itu. Indonesia masih kena hype dari serangan digitalisasi dan ngerasa bahwa kita ternyata bisa menggunakan digital untuk networks, untuk startup, socialpreneur, dan segala macam. Jadi keren pada zaman itu, dan saya yakin teman-teman kita semua pelaku di sini adalah mereka yang buat inisiatif. Dan buat startup gitu ya, saya yakin pasti ada 1, 2, 3 yang kemudian buat startup. Saya nggak tahu masih berhasil apa nggak sampai sekarang, tapi pasti ada tuh yang punya ide, entah itu cuma untuk PKM doang gitu ya pada zaman itu ya, hanya agar dapat pendanaan misalkan. Saya yakin pasti ada di antara kita yang emang melakukan itu pada tahun itu. Karena emang itu keren. Nah, pertanyaannya adalah apakah sekarang sama dengan hal tersebut? Saya pikir zaman berubah, namun pola tetap sama. Kita melihat ada pola-pola yang tetap sama dalam anak muda dan pergerakan. Jadi kalau saya melihat kita itu naik turun. Jadi misalkan dulu ada teman-teman yang kemudian senang pakai Vespa, ya. Dulu keren banget, kemudian Vespa jadi old school, jadi jelek gitu ya. Sekarang Vespa nggak tren lagi gitu ya. Jadi zaman terus berubah, namun pola-pola tetap sama. Nah, kami berasumsi bahwa kemudian kita tuh sedang di sini. Karena sekarang startup itu tidak lagi di masa development. Sekarang startup yang ada itu di masa establishment, mempertahankan. Sulit rasanya untuk kemudian mengalahkan Ruang Guru misalkan dalam segi valuasi. Sulit juga rasanya untuk mengalahkan Gojek misalkan. Sulit. Karena udah mulai periode turun. Jadi mereka ini bukan lagi sedang hype-hype-nya, tapi sekarang sedang establishment, sedang mempertahankan, dan itu sekarang emang sulit sekali untuk mengalahkan mereka. Jadi memang trennya sedang turun. Gitu. Nah, pertanyaan kita adalah, kita sedang di sini. Kerennya versi mahasiswa teman-teman UNY sekarang seperti apa? That's the question. Apakah kerennya mahasiswa UNY yang turun ke jalan, jadi ketua, buat startup, atau seperti apa? Oke. Nah, kita melihat ada beberapa pattern-nya. Asumsi kita, hipotesa kita, 2019 and beyond adalah dampak logik dari kepada bonus demografi adalah young leadership. Jadi saya melihat bahwa banyak anak muda yang mimpin. Misalkan di sini beberapa teman-teman muda kita yang mau seangkatan, saya yakin kita menjadi staf khusus presiden. Ada Mas Billy Mambrasar, Mbak Ayu Kartika Dewi, segala macam, Mbak Putri Tanjung. Ada beberapa menteri-menteri yang under 40, Mas Nadiem Makarim itu juga under 40. Mas Wisnu Tama sempat jadi menteri dan segala macam. Jadi kita memiliki hipotesa bahwa zaman berubah, namun pola tetap sama. Ya. Jadi sekarang kita masuk ke dalam periode young leadership. Setidaknya asumsi kita itu akan berlangsung sampai 2030 atau 2040. Pola-pola ini relevan dengan pola-pola bonus demografi. Karena secara logik, jumlah kita banyak, dan tentu anak muda itu akan cenderung memilih yang seumuran. Oke. Jadi kita melihat bahwa kepemimpinan di masa mendatang itu akan jadi sesuatu yang
seksi menjadi sesuatu yang unik. Nah, ini menarik sekali karena agak sedikit berubah perspektifnya. Jadi sekarang saya yakin, tanya aja ke teman-teman S1, ada nggak yang mau demonstrasi di jalan misalnya? Random aja sampling. Saya pikir majority of them bilang, saya nggak mau lagi jalan, misalkan. Tapi mereka senang untuk ngelit untuk kegiatan-kegiatan misalkan dan segala macam. Jadi agak sedikit berubah persepsi mereka mengenai keren. Misalkan ada satu artikel dari Forbes bicara tentang culture, perubahan kultur itu starting from the top and ripple down to the bottom. Maksudnya adalah perubahan kultur di sosial kita itu selalu dimulai dari top. Nah, dan saya ngelihat pola-pola kepemimpinan di level nasional itu luar biasa sekali. Banyak kita ngelihat anggota DPR muda, banyak kita melihat CEO startup itu umurnya masih 30 tahun tapi uangnya udah miliaran, itu udah kita lihat sehari-hari tuh. Dan biasanya kultur itu berubah semacam itu. Jadi seperti gelombang itu, dari pusat kemudian tiru tuh di teman-teman daerah. Nah, jadi di umur-umur 20-an udah bikin startup dengan valuasi udah ratusan juta dan omset misalkan udah ratusan atau miliaran segala macam. So basically saya pengen bilang bahwa gelombang anak muda untuk ngelit ini dalam hal apapun itu sedang menjadi tren dan itu keren. Jadi kalau teman-teman melihat bahwa mereka jadi CEO, mereka jadi COO, mereka jadi CFO dan segala macam, itu adalah efek rasional logik dari kemudian bonus demografi yang kemudian ditangkap anak muda hari ini dengan baik. Oke. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sih caranya kita menangkap ini? Oke. Izinkan saya untuk membahas ini. Nah, ini saya senang membahas ini karena ini yang diajarkan oleh mentor saya tentang murtadnya ilmu pengetahuan. Saya izinkan saya untuk kemudian agak sedikit ekstrim dalam menyampaikan. Jadi beberapa mentor saya menyampaikan bahwa ilmu pengetahuan itu harus murtad, harus tidak murni, harus berani keluar dari pakem. Karena dunia emang sekarang sedang gila, dunia sedang volatile misalkan. Ya kan? Dunia misalkan sekarang sudah diprediksi. Siapa yang bisa memprediksi harga minyak misalkan? Nobody can predict. Ya kan? Baru-baru ini pemerintah sedang mengeluarkan isu penaikan harga. Kenapa? Karena dolar nggak bisa diprediksi. Ya, dulu ketika penentuan harga dolar masih di harga berapa, sekarang dolar udah di harga berapa? No one can predict. Ukraine and Russia, who can predict? Tiba-tiba jeder, ya kan? Indonesia kemudian kalang kabut, nggak cuma Indonesia, negara-negara Eropa juga kalang kabut. Bentar lagi musim dingin. Saya nggak tahu gimana negara-negara Barat dapatkan energi itu untuk kemudian heater di rumah-rumah mereka. Jadi sekarang dunia sedang volatile, cepat dan sulit diprediksi. Juga uncertain, nggak pasti. Tahun lalu rame-rame orang beli Bitcoin karena harga Bitcoin itu paling tinggi itu. Satu Bitcoin ini sempat nyentuh di harga 900 juta. Tapi hari ini harga Bitcoin itu cuma di harga 400 atau 300 juta. Dalam satu tahun ya. Bitcoin bisa naik dan turun secepat itu. Jadi dunia makin nggak pasti tuh. Tiba-tiba kita dihadapkan dengan COVID misalkan. Who can predict the COVID? Nobody can predict. Tiba-tiba COVID nyerang. Makin kompleks, bayangkan. Mungkin Bapak Ibu kita nggak ngerti itu apa itu cryptocurrency. Nggak ngerti itu. Ya, jangan Bapak Ibu kita, mungkin beberapa teman-teman sini juga nggak ngerti itu apa itu cryptocurrency. Ya kan? Kalau kita belanja pakai kripto misalkan. Atau NFT, di mana kita punya gambar yang kemudian disertifikasi secara digital. Makin rumit tuh. Dulu kakek-kakek kita, ibu kita kalau belanja ya beli cabai ya bayarnya 5.000 beres gitu. Sekarang enggak. Mereka bisa dibayar pakai blockchain gitu ya. Mereka punya sistem kripto sendiri dan segala macam. Jadi sekarang dunia semakin rumit dan semakin nggak jelas, semakin ambigu. Tiba-tiba ketua DPR Amerika misalkan datang ke Taiwan. Wah, itu mulai mau perang lagi tuh. Ya kan? Makin nggak jelas nih. Geopolitik semakin memanas, keuangan makin nggak jelas gitu ya. Jadi
kita dihadapkan pada dunia yang sebenarnya nggak tahu seperti apa. Nah, konsekuensi logis daripada ini adalah kita nggak bisa lagi berpikir linear. Ini yang saya perlu tekankan. Saya nggak tahu teman-teman bakal setuju apa enggak dengan saya, tapi Prof. Pratik atasan saya selalu bilang bahwa Ndra, kamu harus murtad dari ilmu. Artinya adalah kamu harus punya keterampilan berbeda dari apa yang kamu pelajari di kampus. Karena kalau tidak, kamu akan mati oleh dunia yang semakin tidak linear. Oke, saya ambil contoh ya, simpel ya. Siapa yang bisa jamin teman-teman S2 di sini kemudian jadi dosen? Saya nggak bisa jamin. Keluarnya misalkan. Saya nggak bisa jamin. Orang misalnya penerimaan PNS cuma dapatnya berapa? Penerimaan dosen dapatnya berapa? Kuotanya berapa? Saya nggak bisa jamin. No one can guarantee that. Bisa jadi setelah ini teman-teman bekerja di sektor berbeda. Sektor swasta misalkan. Seperti saya misalkan sekarang. Ya kan? Saya lebih banyak di fokus ke bisnis ketimbang kemudian ngajar, walaupun background S2 saya education yang pertama, baru kemudian saya lanjut lagi MBA. Tapi nggak ada yang bisa predict, karena dunia semakin buka. Siapa yang bisa jamin bahkan teman-teman di sini ketika S2, ketika nanti lulus akan mengajar, bisa jadi kerjanya di perbankan, bisa jadi kerjanya di bisnis misalkan. Itu konsekuensi dari dunia yang VUCA. Kalau dulu enggak, dulu kalau orang kemudian S1-nya di teknik ya sampai pensiun teknik. Ya, jangan-jangan bapak kita dulu. Pensiun tuh teknik kayak kerjanya. Atau dulu kerja di fakultas ekonomi misalkan, belajarnya sampai pensiun itu kerja di situ terus. Hari ini enggak. Teman-teman bisa cek hari ini ya. Turnover ya, perpindahan kerja anak-anak di Jakarta itu paling tidak 2 tahun 3 tahun tuh. Mereka ganti kerjaan. And it happens all the time. Gitu kan. Dan satu hal ya, saya itu dikatakan oleh saya pernah diskusi oleh salah satu mantan menteri ketenagakerjaan Pak Hanif Dakiri. Dia bilang, Ndra, sekarang itu nggak penting berpendapatan tetap, yang penting tetap berpendapatan. Nah konsep ini konsep yang VUCA sekali, ya kan? Kalau kita masih punya pandangan bahwa saya harus jadi PNS agar saya kerja dan saya pensiun, kita kalah dengan ganasnya dunia. Karena di zaman VUCA ini nggak ada lagi orang yang kemudian punya pendapatan tetap. Yang penting tetap berpendapatan. Saya nggak bisa bayangkan Google hiring orang sampai pensiun. Nggak ada tuh ceritanya. Ya kan? Microsoft hiring orang sampai pensiun. Nggak ada tuh ceritanya. Mereka selalu punya kontrak. Karena mereka tahu model bisnis akan selalu berubah. Oke. Nah, hal yang penting untuk kita sadari semua di sini adalah bisa nggak kita menjadi makhluk yang kemudian tidak begitu linear sehingga mampu adaptasi dengan ini semua nih. Oke. Walaupun kemudian mungkin S1, S2 kita tentang biologi, tapi when it comes to marketing kita ngerti. Misalkan. Dan akhirnya kita menjadi pedagang sukses di TikTok misalkan. Kan at the end of the day kita mau wealthy kan, kita mau kemudian impactful. Tadi bicara tentang apa sih keren impactful. Yes, kalau kalian punya uang 5 miliar dan bisa bangun masjid, bangun gereja, ya keren. Itu misalkan. Iya enggak? Ya kan? Siapa yang bisa jamin abis ini kemudian ngajar misalkan mbak-mbaknya ngajar matematika misalkan, siapa yang jamin dari ngajar matematika? Enggak juga sih. Minggu lalu saya baru hadir dari UNES, saya men-challenge teman-teman UNES untuk berbicara semacam ini. Teman-teman PGSD pada waktu itu. Teman-teman tuh kalah dari YouTuber-YouTuber yang anak-anak itu loh. Halo teman-teman ya, dia pakai kereta-keretaan, pakai mobil-mobilan, itu pendapatnya ratusan juta tuh per bulan. Mereka nggak kuliah PGSD tuh, saya bilang. Dia bercerita tentang kereta, mereka jadi pakai handphonenya keliling jalan, dokumenter. Halo adik-adik, hari ini kakak ini lagi ini. Mereka nggak PGSD, saya bilang. Pendapatan mereka ratusan juta per bulan. Kenapa kalian harus punya mindset bahwa abis ini saya harus nyari sekolah, saya harus ngajar, buat RPP segala macam? No way. You need to differentiate, saya bilang, perbedaan antara educate, gitu kan, and teaching, gitu. Ya mungkin kita senangnya emang depan kelas, padahal sebenarnya makna dari education itu nggak cuma depan kelas. Kalian bisa aja ngajar di luar, pakai metode TikTok lah, ngajar di YouTube lah. At the end of the day, transfer knowledge itu kan esensinya ngajar gitu. Dan baru kemudian, oh iya betul juga kayak Indra, kenapa kita semua di sini punya mindset bahwa habis lulus saya harus nyari sekolah, harus daftar. Saya bilang, padahal mereka tahu gaji honorer berapa besarnya. Kadang 300.000 per bulan, dan itu pun harus dirapel.
Ya, itu real ya. Ya, mungkin teman-teman di sini relate misalkan jadi guru honorer gitu. Saya bilang bahwa kesempatan terbuka lebar, teman-teman. Kita harus berani mau beda. Itu makna keren tadi saya di awal. Kita harus berani mau beda, berani mau keluar dari pakem-pakem normal, oke, untuk kemudian survive di dunia yang suka ini. Nah,